Shalom, puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua, khususnya buat remaja GPDI Eklesia Jember. Salam kenal, saya Yolanda Tresyawana, biasa disapa Kak Yola. Hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan pada sore hari ini. Kita rindu untuk meluangkan waktu kita datang kepada Tuhan, terlebih menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita sama-sama. Saya mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian yang saya sukai sekali, yang lirik pertamanya berkata bahwa Bapa, Engkau mengenalku. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, inilah yang menjadi pengakuan kami. Sungguh Engkau Allah yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami.
Sore hari ini, setiap kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pedoman bagi setiap hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah ketika kami belajar dari kebenaran firman-Mu, kami memperoleh sesuatu yang baru yang mengubah hidup kami. Dan satu yang menjadi kerinduan kami boleh menanamkan itu dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar karena Engkau sungguh Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya, saya secara pribadi berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, dan berterima kasih juga untuk semua pengurus remaja GBD Eklesia Jember yang sudah mempercayakan saya yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang kelima. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud di Gua Adulam. Ayat yang pertama, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini yang telah kita baca. Mari kita sama-sama akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya, bagaimana kehidupan yang diperbaharui oleh Allah dan kehidupan yang bertumbuh, yaitu kehidupan yang semakin hari dapat membedakan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang masih ada kaitan dan hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan yang lalu, meskipun dalam teks yang berbeda. Dan hari ini saya akan mengajarkan kepada saya dan kita semua, terlebih khusus untuk keluarga besar remaja GPD Eklesia Jember, bagaimana kita mau hidup menjadi berkat bagi orang lain melalui kita memahami rencana Allah dalam penderitaan yang kita alami. Nah, mari kita melihat dalam teks ini, melihat contoh dari seorang pribadi yang sungguh hidupnya itu mencerminkan bahwa ia benar-benar pribadi yang berproses dengan Allah, bertumbuh dengan Allah, dan dia mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Pasal 22 ayat 1-5 ini adalah sepenggal dari perjalanan hidup Daud. Siapa sih yang tidak kenal Daud? Kalau saya bertanya kepada saudaraku sekalian pasti semua kenal. Daud adalah seorang yang muda, yang gagah perkasa, yang mengalahkan Goliat. Dia dipakai oleh Allah dengan kekuatan nama Tuhan. Dia adalah anak dari Isai. Dia melakukan sesuatu yang dahsyat dengan penyertaan Tuhan. Dan sampai pada satu titik, ya, pada pasal yang ke-22 ini, Daud Tuhan izinkan dia mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan yang seperti apa? Ketika Daud ditolong oleh Tuhan dalam segala peperangan, dia dipuji-puji dengan segala nyanyian. Kemudian dia sangat
diagung-agungkan. Tuhan mengizinkan Saul ya menanamkan kebencian kepada Daud dan sampai berniat ya membunuh Daud karena keiri hatian Saul. Kita tahu bersama bagaimana cerita ini. Ketika Saul membenci Daud, membuat Daud harus lari dari hadapan Saul, mengembara sampai ia harus pun bertemu dengan Ahimelek, membohongi Ahimelek, kemudian malapetaka menimpa Ahimelek, lalu dia harus berpura-pura ya kepada Raja Akis, berpura-pura gila di depan mereka, dan sampai titik kemana dia harus sampai kepada Gua Adulam ini. Gua Adulam ini adalah gua yang secara geografis itu berada dekat perbukitan Yehuda ya. Ini adalah lereng gunung yang dimana orang-orang yang bermasalah sering ke sana. Ya, menurut kisah ini Gua Adulam itu adalah tempat sunyi ya, sepi, dan ketika orang ada masalah biasanya orang pergi ke sana. Ketika dia frustasi, stres, bermasalah, mereka memilih untuk menyendiri. Nah, itu adalah tempat Gua Adulam itu sendiri, dan Daud salah satu di antaranya, yaitu dia yang dalam pergumulan berat, dia lari dan pergi ke Gua Adulam. Tapi satu rencana Tuhan yang indah bagi Daud, kita bisa melihat bahwa ketika Daud pergi ke sana, ada keluarga yang terus serta juga pergi ke sana, dan Daud tidak sendiri di sana. Dia ada bersama dengan 400 orang. Dikatakan di ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang, setiap orang yang sakit hati, kemudian setiap orang yang sakit hati, kemudian Daud itu juga menjadi pemimpin bagi mereka ya. Jadi di sana itu bukan hanya Daud sendiri, jadi di sana itu ada sekelompok orang-orang juga yang dalam penderitaan secara jiwa ya, mereka yang dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Dengan pergumulan masing-masing, mereka ada di dalam Gua Adulam. Satu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita pada sore hari ini adalah mengapa Allah mengizinkan seorang Daud itu berada dalam posisi yang demikian. Allah mengizinkan dia menderita, kemudian Allah mengizinkan dia menjadi pemimpin di antara orang-orang yang sama menderitanya dengan dia, sama juga terpuruknya dengan dia secara psikologis. Kita tahu bersama ini adalah keadaan yang sulit dan sukar dipahami oleh pikiran manusia, tetapi jawaban yang paling akurat dari semuanya adalah bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Daud, dia adalah seorang pribadi yang sungguh berkenan kepada Allah, dan Tuhan punya rencana yang indah. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar apa yang menjadi rencana Allah bagi Daud saat ia mengalami penderitaan, khususnya dalam peristiwa di dalam Gua Adulam ini. Mari kita belajar pada bagian yang pertama, ketika Allah mengizinkan Daud dalam posisi menjadi seorang buronan dari Saul dengan mengalami 3 malapetaka sekaligus ya, ketika dia harus bertemu Ahimelek, ketika dia harus bertemu dengan Akis, dan ketika dia harus ada di Gua Adulam. Ini adalah ketiga malapetaka yang hadir dalam kehidupan Daud secara pribadi ya. Daud diizinkan oleh Tuhan dan atas perkenanan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang menderita pada saat itu di dalam Gua Adulam. Tujuan yang pertama yang ingin Allah kerjakan bagi Daud adalah Allah ingin Daud menjadi pribadi yang memberi hidup bagi orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Di ayat yang kedua dikatakan bahwa Daud menjadi pemimpin bagi mereka, kurang lebih 400 orang yang sama menderitanya dengan dia, sama dikejar debt collector, sama sakit hati, frustasi, luka batin, dan lain sebagainya. Tuhan mengizinkan ini terjadi, dan saya percaya ketika Daud menjadi seorang pemimpin bukan karena ambisinya. Siapa yang dalam keadaan stres mau jadi pemimpin di antara orang-orang yang sama stresnya? Siapa yang mau? Ketika tawaran itu saya berikan kepada saudara juga pasti saudara tidak mau. Dan ini yang terjadi dalam ayat-ayat ini, bahwa Daud, Tuhan izinkan dia menjadi pemimpin di antara orang-orang yang sama senasibnya dengan dia.
Maksud dan tujuan Allah adalah supaya Daud dalam keadaan yang demikian tidak mengasihani dirinya sendiri, tetapi justru belajar menjadi berkat bagi orang lain, ya, dalam keadaan yang sulit juga. Meskipun itu dia alami juga secara pribadi. Kita melihat bahwa rencana Allah bagi Daud itu supaya ia dapat menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan, memberi hidup melalui pelayanan. Tuhan mengizinkan Daud menjadi seorang pemimpin. Kalau saya tanya kualifikasi seorang pemimpin adalah sehat secara fisik dan psikologi, itu harus sehat. Orang psikologinya Daud aja nggak sehat, dalam tekanan dan pergumulan kok jadi memimpin orang lain. Kalau hanya karena ambisinya si Daud, pasti orang-orang yang dipimpinnya akan meremehkan. Kau aja sama juga menderitanya, kau sama aja nggak beres sama dengan kami, kok jadi kamu mau memimpin kami. Tetapi semua atas izin Tuhan. Bagi Daud secara pribadi, Daud diajarkan Tuhan melalui peristiwa ini untuk belajar memberi hidup, bukan di saat dia bahagia, tetapi di saat dia menderita. Belajar melayani di saat susah, di saat keadaan di luar kendali kita. Mari kita belajar ketika kita mengalami sebuah pergumulan, baik di sekolah, baik di rumah, dimanapun kita berada, baik dari siapapun, dari teman dekat kita, dari sahabat, bahkan sesuatu yang sering membuat kita galau. Mari kita belajar untuk tidak mengasihani diri kita sendiri seakan-akan kita yang paling menderita daripada orang lain, tetapi kita belajar membuka mata dan hati kita untuk melihat ternyata ada orang yang lebih soro daripada kita, lebih menderita daripada kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu dan mengenal Tuhan adalah kita mau memberikan tangan kita untuk menolong orang-orang yang sama nasibnya, pergumulannya sama seperti kita. Kalau hari ini kita sedang bergumul tentang sesuatu yang buat hati kita nyesek, dan jangan pikirkan bahwa kita yang paling menderita. No, ada yang lebih menderita dari kita. Oleh sebab itu, mari, bukan kita langsung berdiri saya harus jadi pemimpin, tidak, tetapi mari kita memberi mereka semangat. Mari kita jadi berkat, memotivasi mereka. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Daud diangkat menjadi pemimpin oleh Tuhan untuk 400 orang tersebut, ketika Daud berhasil memulihkan mereka, berhasil memulihkan dirinya sendiri dengan keadaan yang demikian, dengan pertolongan Tuhan, akhirnya 400 orang itu menjadi tentara mula-mula ketika Daud memerintah sebagai raja. Kenapa tidak? 400 orang itu, ya, 3 diantaranya adalah pejuang, ya, yang perkasa yang disebut dengan triwira. Ini adalah keberhasilan dan rencana Tuhan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Ya, oleh sebab itu ketika kita mengalami sebuah pergumulan, kita ada dalam sesuatu yang membuat kita galau dan lain sebagainya, harusnya kita justru tidak boleh menunjukkan kegalauan kita kepada orang, tetapi kita justru datang kepada Tuhan dan kita mau juga berdoa supaya Tuhan mengarahkan kita apa yang harus kita kerjakan, ya, untuk juga menolong orang-orang yang sama nasibnya. Kita tidak akan bisa menolong orang lain kalau kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita merasa susah, sengsara dan lain sebagainya, jalan yang harus kita alami adalah jangan mengasihani diri kita sendiri, tetapi mari lihat rencana Tuhan di dalam penderitaan itu. Penderitaan itu apa aja bisa juga karena penolakan, bisa juga karena diomongin teman, atau bisa juga karena pergumulan lain sebagainya. Berbicara tentang pergumulan berarti penderitaan yang kita alami. Nah, itu yang kita bisa lihat dari seorang Daud, bahwa Tuhan punya rencana yang indah supaya ia dapat memberi hidupnya, dia dapat melayani orang-orang juga yang mengalami susahnya hidup sama dengan si Daud, ya. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang egois, yang hanya merasa bahwa kita yang paling menderita di dunia ini, tetapi mari kita memberikan hati kita selebar-lebarnya untuk juga bisa melihat sesama kita yang juga mengalami kesusahan, baik secara batin, luka hati, sakit hati dan lain sebagainya, untuk kita tidak lagi mengumbar-umbarkan kegalauan, tetapi justru kita duduk di kaki Tuhan dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu bahwa rencana Allah bagi Daud ketika dia ada di Gua Adulam, yaitu
agar Daud menjadi pribadi yang semakin dipulihkan dan menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa saya katakan demikian? Bukan lebih kuat secara fisik, tetapi lebih kuat secara iman dan kerohaniannya, kedekatannya dengan Tuhan. Dalam penderitaan seringkali orang itu hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitar, bahkan kadang menyalahkan Tuhan. Namun melalui peristiwa Daud ini kita bisa belajar bahwa ketika Daud dalam pergumulan, dia justru memahami rencana Tuhan agar dia semakin dipulihkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Jadi kita harus memaknai sebuah pergumulan hidup, penderitaan yang kita alami hari-hari ini adalah bagian dari Tuhan mau memurnikan kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menjadi bejana yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi pribadi yang dipulihkan, kalau saya melihat di sini ada dalam peristiwa ketika Daud membawa kedua orang tuanya pergi ke Mispa, ya, ke Raja Moab. Raja Moab itu sendiri adalah musuh dari Saul. Jadi Daud berpikir ketika dia bawa orang tuanya ke Raja Moab itu menjadi tempat yang aman karena Saul tidak mungkin ke sana, orang musuhnya. Ya, oleh sebab itu bagian ini mengajarkan, ketika saya belajar bagian ini mengajarkan bahwa kok Daud tidak menyalahkan orang tuanya ya ketika dia mengalami penderitaan. Padahal dulu-dulunya orang tuanya sangat meremehkan kemampuan Daud ketika mereka datang mencari orang untuk mengalahkan Goliat. Isai tidak menawarkan Daud, justru menawarkan kakak-kakaknya yang gagah perkasa. Dia mengalami penolakan, baik kakak-kakaknya, baik dari orang tuanya. Tetapi dalam keadaan penderitaan dia justru tidak mengingat sakit hatinya, tidak mengingat penolakannya, tetapi dia justru menjadi pelindung bagi keluarganya. Mungkin hari-hari ini pergumulan yang kita hadapi adalah bukan seperti Daud, bukan buronan, bukan juga penolakan, bukan dan sebagainya, atau mungkin ada yang sama juga saya tidak tahu. Tetapi kita bisa belajar dari tempat ini, dari teks ini, bahwa menjadi pribadi yang dipulihkan adalah ketika kita dalam penderitaan, kita tidak mengingat orang-orang yang menyakiti kita, tetapi kita justru menolong mereka, melindungi mereka, dan kita menjadi berkat bagi mereka. Itu sulit. Tetapi kalau saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan, hati kita semakin dimurnikan, kita melihat itu menjadi bagian dari rencana Tuhan agar kita menyalurkan kasih Allah bagi orang-orang yang menyakiti hidup kita. Pribadi yang dipulihkan di sini saya melihat bahwa Daud tidak memutuskan untuk sakit hati, Daud tidak memutuskan untuk mengingat segala sesuatu yang ia alami, baik ia tidak mengingat penolakan orang tuanya, tidak menolak apa yang diperbuat oleh keluarganya, tetapi Daud memilih untuk melindungi, menjadi berkat bagi mereka. Dia justru menyingkirkan orang tuanya agar mereka mendapatkan tempat yang lebih aman lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa betapa Allah memulihkan Daud dengan rencana yang indah, luar biasa. Jadi kita mau belajar, kalau kita mengalami sesuatu yang pahit dalam hidup kita, jangan biasakan untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang dekat dengan kita, menyalahkan sumber masalah kita, atau menyalahkan orang tua kita, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena itu justru mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita. Alangkah lebih baik kita bersyukur. Dengan bersyukur kita bisa tahu apa yang akan kita kerjakan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bukan lebih baik menurut pandangan kita, tetapi lebih baik menurut pandangan Tuhan. Bagian yang ketiga kita akan pelajari bahwa rencana Allah bagi Daud yaitu agar Daud menjadi pribadi yang mengutamakan penyertaan Tuhan. Menjadi pribadi yang peka terhadap pimpinan roh Allah dalam kehidupannya. Dalam kisah perjanjian lama secara umum pun itu berbicara tentang providensia Allah, yaitu pemeliharaan Allah secara langsung bagi umat-umat Allah. Begitupun yang dialami oleh Daud. Ketika penderitaan datang dalam kehidupannya, ini menjadi bagian bahwa Daud harus mengutamakan pimpinan Allah dalam hidupnya. Mengutamakan pimpinan roh Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan. Ini terlihat di ayat yang ke-2 sampai yang ke-5 ya. Ketika dia berbicara dengan Raja Moab, dia bilang, katakan di situ bahwa sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku.
Kemudian ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, jangan tinggal di kubu ini, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nabi Gad ya, itu adalah abdi Allah. Daud menunggu sampai Tuhan memerintahkan dia pergi, lalu dia pergi. Daud tidak bertindak sesuai dengan apa yang dia anggap baik. Dalam penderitaan pun kita harus melihat dan kita harus punya mindset bahwa jangan penderitaan ini membuat saya tidak bisa mengerti kehendak Allah. Penderitaan ini harusnya membuat saya semakin memahami dan semakin peka akan pimpinan Roh Allah dalam kehidupan saya. Harusnya seperti itu. Sama ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan Daud, Tuhan ingin supaya Daud semakin mengandalkan Tuhan, semakin memberi diri dipimpin oleh Roh Allah, supaya dia tidak salah jalan. Oleh sebab itu, sama halnya dengan kehidupan kita ketika menghadapi penderitaan, Tuhan juga mau supaya kita semakin memberi diri agar kita dipimpin oleh Roh Allah. Daud akhirnya memang memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Dia berkata bahwa saya menunggu sampai Tuhan berkata apa yang harus saya lakukan. Sampai dia menunggu Gad berbicara. Nabi Gad berbicara kepada Daud supaya dia pergi dari Gua Adulam. Dia pergi, dia taat. Penderitaan harusnya membuat kita menjadi pribadi yang semakin berkenan dan peka akan pimpinan Allah, menjadi lebih taat, bukan menjadi lebih memberontak. Penderitaan harusnya membawa kita semakin taat, semakin tunduk, semakin belajar mengosongkan diri untuk dikendalikan oleh Allah. Bukan penderitaan semakin membuat kita memberontak. Dari ini kita bisa belajar bahwa Daud itu mengutamakan pimpinan Roh Allah. Maka dikatakan bahwa ada pujian yang berkata bahwa bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya percaya itu juga yang menjadi motivasi Daud ya. Kalau Tuhan tidak berserta saya tidak mau berjalan. Itu terlihat di pasal yang ke-23, dikatakan di ayat yang kedua, di situ Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepadanya, pergilah kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila, ketika dia ada di Kehila. Dan bukan satu kali dia bertanya kepada Tuhan, betapa ia belajar mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, meskipun dia pontang-panting, jatuh bangun dan lain sebagainya. Dia mau tetap ada di relnya Tuhan. Nah, kita mau belajar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, remaja GPD Eklesia Jember. Kita mau belajar ketika kita dalam pergumulan, kita belajar untuk tetap dipimpin oleh Allah. Tetap mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau bertanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Bukan semakin memberontak, semakin merasa diri benar, justru itu mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Daud bertanya, bukan hanya Daud, Musa pun bertanya kepada Tuhan, Abraham bertanya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Dari kebenaran firman Tuhan ini yang saya bagikan, 3 poin ini melalui penderitaan rancangan Allah dalam hidup kita. Yang pertama yaitu supaya kita menjadi pribadi yang dipulihkan. Kemudian yang pertama kita menjadi pribadi yang memberi hidup kita bagi sesama, menjadi pribadi yang dipulihkan dan menjadi pribadi yang semakin peka akan pimpinan Roh Allah. Semuanya ini telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Yesus dalam perjanjian lama memberikan teladan yang dahsyat. Dia menjadi pribadi yang memberi diri bagi orang lain, meskipun dia juga dalam pergumulan. Semasa Yesus melayani, kitab Injil mencatat bahwa ada begitu banyak orang yang tidak menyukainya, menolak dia, mengusir dia, mencemooh dan lain sebagainya. Itu penderitaan secara psikis dalam hidupnya. Tetapi dia tetap memberi diri, memberi hidup bagi mereka, melayani mereka, menyembuhkan yang sakit, menolong yang kerasukan dan lain sebagainya, tetap mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, memberi hidup dan melayani mereka. Tetap memberi hidup untuk melayani. Yang bagian kedua, Yesus juga menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin mengerjakan, semakin taat, semakin menunjukkan pribadinya bahwa dia adalah manusia 100% yang tidak berdosa dan tetap taat kepada Bapa di surga. Dan bagian ketiga, Yesus juga
terus memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Dia terus ketika dia mau melakukan sesuatu, dia datang bersekutu kepada Tuhan. Dia meminta pimpinan Bapa untuk dia melakukan pelayanannya. Saya percaya bukan hanya menjadi rancangan Allah bagi Daud, tetapi ini juga telah dikerjakan oleh Yesus dalam perjanjian lama dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, lalu apa yang dapat kita tarik dalam kehidupan kita pada sore hari ini adalah mari kita belajar. Kalau Allah punya rencana yang indah bagi penderitaan Daud, Allah juga punya rencana yang indah ketika kita semua ada dalam pergumulan. Dia mau, yaitu Allah mau supaya kita menjadi pribadi yang kuat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Pribadi yang bertumbuh adalah pribadi yang menikmati proses Allah dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, tetap jadi berkat, tetap jadi dampak yang baik, tetap memberi terang, jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadi menjadi berkat itu bukan hanya di saat kita senang, tetapi justru di saat kita sedih, kita juga dapat menjadi berkat. Karena itu juga yang akan menyembuhkan diri kita. Itu juga akan menguatkan diri kita. Oh, ternyata masih ada orang yang bisa saya tolong. Karena kita mengasihi Allah, maka kita dapat juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukti cinta kasih kita kepada Allah itu dapat kita manifestasikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dalam segala keadaan. Mari kita menikmati kebenaran ini menjadi kebenaran yang merema dalam kehidupan kita lakukan, bukan hanya kita dengar, dan kita benar-benar menikmati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan jadi pribadi yang sering-sering mengasihani diri, tapi jadilah pribadi yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa pada sore hari ini untuk mengakhiri persekutuan kita dan untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih, kami punya Allah yang dahsyat yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau Allah yang terus menolong dan memberkati hidup kami dalam segala keadaan. Engkau tahu hari ini kami telah bersekutu dan kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami di dalam masa-masa pergumulan kami, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit. Allah ingin bahwa kami menjadi pribadi yang dapat melayani orang lain, memberi hidup, menjadi pribadi yang semakin dipulihkan dan berkenan, dan menjadi pribadi yang peka akan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau tolong kami ya Tuhan, setiap pribadi kami, bahkan seluruh remaja GPD Eklesia Jember. Kami percaya berkat Tuhan, pimpinan Roh Allah menjadi bagian hidup kami di dalam masa pertumbuhan kami, di dalam masa pengenalan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk semakin taat kepada Tuhan, untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami pribadi lepas pribadi hari ini untuk benar-benar menikmati kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukan. Engkau tolong hari ini, jikalau ada teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kalau ada teman-teman dalam pergumulan, baik di sekolah, baik di rumah, Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, memberikan sukacita yang datang daripada Tuhan. Memberkati kedua orang tua kami dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati dan menyertai, beri sehat, beri kuat panjang umur, supaya kami sekeluarga semua memuliakan nama Tuhan. Akhir dari persekutuan ini, kiranya berkat datang daripada Tuhan, menyertai setiap hidup kami, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.